Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin muhtaramin, para masyayikh, tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, dan seluruh jamaah istighosah yang mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat dan diberi keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu harapan, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau fi dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para jamaah, Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, sebelum kita belajar bersama tentang isi daripada kitab Nasoil Hebat yang sudah saya sampaikan pada minggu yang kemarin, bahwa kitab ini adalah berisi nasihat-nasihat kepada kita semua, yang ini sangat penting, apalagi berkenaan dengan zikir-zikir. Sudah banyak keterangan dan dalil yang menyebutkan akan pentingnya sebuah zikir, akan pentingnya sebuah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab kita itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang tujuannya tidak ada lain hanyalah illa liya'budun, untuk beribadah. Kata ibadah itu banyak. Jadi ibadah itu tidak senantiasa hanya sholat, zakat, puasa, haji, tidak. Tapi ibadah-ibadah yang lain, pekerjaan-pekerjaan yang lain, itu juga merupakan ibadah. Contoh seperti zikir, ini memang harus. Oleh karenanya, berkenaan dengan apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini, cuman perlu kami sampaikan, kami akan tetap berulang-ulang. Forum berikutnya tidak ada yang diajari, tidak ada yang mengajari, akan tetapi kita belajar bareng tentang isi kitab Nasoil Hebat, sehingga paling tidak kita jadikan sebuah barometer untuk melangkah ke depan supaya lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ada hadis qudsi yang firman Allah yang merupakan hadis qudsi yang berbunyi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ini adalah hadis qudsi. Apa hadis qudsi, Bapak dan saudara-saudara sekalian? Ada hadis qudsi, ada Al-Qur'an. Yang kedua-duanya adalah firman Allah. Akan tetapi kalau hadis qudsi ini bukan merupakan Al-Quran. Meskipun jenengan paham dan hafal hadis qudsi, tidak boleh dijadikan satu bacaan di dalam sholat, tidak boleh. Hafal hadis qudsi, kemudian karena hafal hadis qudsi dibaca dalam sholat, tidak boleh. Apa hadis qudsi? Hadis qudsi itu adalah kalamullah, lafdan wa maknan, lafaz dan maknanya, makna min indillah, makna min indillah, wa lafdun min indi rasulillah. Itu hadis qudsi. Maknanya yang dimaksud adalah itu dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pelafadzannya itu datangnya dari Rasulullah. Kalau Al-Qur'an itu adalah lafdun wa maknan, itu dari Allah, lafadznya dari Allah, maksudnya dari Allah, dan segala sesuatunya itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada campur tangan manusia. Itu kalau Al-Qur'an, tidak ada campur tangan manusia. Akan tetapi kalau hadis qudsi, yang maksudnya itu adalah dari Allah. Contoh, saya bermaksud begini, kemudian jenengan membahasakan seperti ini. Itu namanya hadis qudsi. Yang bunyinya, ya ibadi wahai hambaku, inni haramtu dzulma, aku mengharapkan kepada diriku
untuk berbuat dolim ala nafsi atas diriku sendiri. Oleh karena ini waja'altuhu dan aku menjadikan bainakum di antara kalian muharraman diharamkan fala tadzalamu maka jangan saling mendolimi. Salah satu contoh bahwa ini Allah juga mengharamkan dolim kepada dirinya sendiri. Artinya setiap permohonan kita itu akan selalu diijabah oleh Allah. Cuman terkadang kita tidak sabar. Kita termasuk siapa ya? Saya juga seperti itu. Kita kan termasuk saya. Kalau keinginan manusia minta sekarang, besok terkabul. Keinginannya kan seperti itu. Minta sekarang, besok terkabul. Dan lain sebagainya. Bahkan ada di dalam sebuah cerita Al-Quran, ya ini sering saya matur ke teman-teman bahwa menjadikan sebuah barometer, Nabi Musa matur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Ini permohonan sampaikan oleh Nabi Musa kepada Allah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa qad ujibat da'watukuma, jawaban Allah, qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Ini jawaban Allah. Setiap permintaan Nabi Musa itu diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dikabulnya ada banyak keterangan nunggu 40 tahun. Ini Nabi Musa. Sing dungo Nabi Musa. Nabi kita. Kita kan bukan nabi. Kita bukan nabi. Cuman jangan pesimis, ya jangan pesimis. Setiap sesuatu pasti itu dikabul oleh Allah. Cuman ya sabar. Ya kalau mungkin minta sekarang langsung besok diterima, istighosain rame. Semuanya ikut istighosa. Karena minta sekarang besok sudah dikabul. Ya rame, tidak nemu tempat. Kurang rumahnya Pak RT. Karena kalau seperti itu, ya memang harus sabar. Makanya dikatakan di sana wala tattabi sabilal ladzina la ya'lamun. Biasa. Jangan ikut-ikut jalan orang-orang yang tidak paham. Kemudian selanjutnya ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu. Pada intinya semua manusia itu dhallun, tersesat, illa man, kecuali orang hadaituhu, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, ahdikum. Nah ini contohnya, ahdikum, pasti aku akan memberikan hidayah. Pasti aku akan memberikan hidayah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini terkadang ada banyak yang salah persepsi, salah menerjemahkan. Allah akan senantiasa memberikan hidayah kepada siapapun saja. Buktinya secara umum, secara universal, Allah memberikan hidayah lewat Al-Quran. Cuman pertanyaannya adalah kita mau tidak menerima hidayah Allah. Ini pertanyaannya. Seperti ibaratnya kita nyuapi anak. Kita semangat untuk menyuapi anak. Pertanyaannya, anak kita mau tidak menganga dan mau disuapi? Ini kan pertanyaan. Kalau Allah senantiasa memberikan hidayah dengan adanya seperti ini kan hidayah Allah. Cuman kita mau tidak hadir ke istighosah, ini adalah bentuk hidayah Allah. Kita mau tidak menerima hidayah Allah? Ya macam-macam. Kadang-kadang ya lepo, kadang-kadang ini macam-macam godaannya. Fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Semua orang pada intinya adalah ja'i, lapar, illa man, kecuali orang at'amtuhu, memberi makan aku, katanya Allah. Oleh karenanya fastabimuni at'imkum, maka mintalah kalian kepada Allah, maka mintalah makan kalian kepada Allah, at'imkum, maka akan aku beri makan, kata Allah. Ingat bahwa apapun yang terjadi kepada kita, baik itu pekerjaan dan lain sebagainya, itu adalah atas
apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kecerdikan dan kepandaian kita. Contoh para bapak dan saudara-saudara sekalian, bahwa ini contohnya yang paling gampang, bahwa saya sering juga ilustrasi ini sering saya sampaikan, atau gambaran ini sering saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa orang itu sebetulnya hanya mempunyai rencana, namun rencana itu terbatas. Kenapa saya katakan terbatas? Terbatas ketika kita masih terbangun. Tapi kadang-kadang kalau terbangun pun kita tidak punya rencana. Nah, kalau semuanya berdasarkan rencana, maka ketika tidur kita yang jelas mati. Sebab kenapa? Sebab di saat tidur kita tidak punya rencana. Artinya keluar masuknya nafas kita itu akan berhenti pada saat kita tidur. Sebab kenapa? Ketika kita tidur kita tidak punya rencana apa-apa. Akan tapi ya, kita tidur enak saja. Keluar masuknya nafas kita teratur, dan itu yang mengatur semuanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting untuk kita sadari, yang paling penting untuk kita syukuri. Makanya bentuk bersyukur kepada Allah ya seperti ini. Kita sehat, bersyukur kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Apa yang kita lakukan mulai tadi pagi hingga malam, yang jelas ada kekeliruan, maka meminta maaf kepada Allah. Walaupun hanya terkadang ini yang dilakukan seminggu sekali. Ya sapi, timbangannya orang kan begitu. Timbangannya orang. Kalau kaidah fikih kan mengatakan, usul kan begitu. Lebih baik melakukan dibandingkan tidak. Jangan nunggu usuk. Aku gak belok istiqosahan mau pikirku gak usuk, ya susah. Ya, lebih baik melakukan walaupun tidak usuk daripada tidak sama sekali. Ada bahasa di kitab lain, maka ada larangan fala tatrukil dzikra. Jangan pernah kamu meninggalkan zikir walaupun kamu tidak bihuduril qalbi, walaupun tidak bisa menghadirkan hati. Kadang-kadang astagfirullahaladzim, hati ini yang gerak yang kemana-mana kan. Ngaji Yasin sampai nih kan, akan tapi kan tetap pikiran kita kemana-mana. Tidak apa-apa, itu baik daripada tidak sama sekali. Bapak dan saudara-saudara, mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan membawa kemanfaatan yang cukup besar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nasalka ya Allah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amika mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tajina biha jamil ahwali wal afat. Taqdirana ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'al syayat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina syakaratil maut wa najatan minan nari wa lafa'il hisab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wal waba wa darkis syaqa nasu'il qada wa samatatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bi barakatil Fatihah.